ternyata dia inverted terbalik dan juga magnifier jelas, dia diperbesar. Oke? Nah, kemudian parameter selanjutnya ada yang namanya resolving power. Apa itu resolving power? Resolving power ini adalah sebuah kemampuan teleskop untuk memisahkan dua buah objek yang terlihat hanya seperti satu objek saja. Contoh, suatu malam kalian mau nyebrang, di jarak yang jauh kalian melihat satu sumber cahaya. Tetapi semakin seiring berjalannya waktu, kendaraan itu mendekat, loh kok ternyata jadi bercahaya. Yang kita sangka dia motor, ternyata mobil, karena ada kiri kanan lampunya. Nah, itu adalah bagaimana mata kita dapat menafsirkan satu cahaya menjadi dua berkas cahaya. Itu dengan konsep resolving power. Ini nggak cuma teleskop ya, mata kita juga punya resolving power. Ini untuk beberapa versi, ada yang menurut Rayleigh version, dia ingin menggunakan dalam resolving power ini detik busur. Jadi seberapa kecil bentangan sudut objek di langit sehingga kita masih bisa melihat dia sebagai dua objek. Ini versinya Rayleigh, ini versinya Dawes. Tapi kedepannya, secara umum kita akan pakai yang ini. Gitu ya. Kenapa ini untuk umumnya? Gitu. Kalau Rayleigh version dan Dawes version ini biasanya dia bergantung pada panjang gelombangnya. Saya lupa ini yang versinya Rayleigh ini panjang gelombangnya berapa, yang Dawes ini panjang gelombangnya berapa. Dia udah spesifik. Tetapi kalau yang ini itu panjang gelombangnya masih umum. Kita bisa memasukkan angka panjang gelombang berapapun. Mau panjang gelombang visual, mau pada panjang gelombang radio, ultraviolet, atau sinar gamma itu bisa. Unit antara lambda dengan D itu adalah diameter objektif. Yang pertama kali kontak dengan radiasi objek. Termasuk diameter pupil mata manusia. Kita bisa masukkan di sini. Satuannya harus sama antara lambda dengan D sehingga alfanya dalam radian. Oke? Masih ingat ya? Ketika perbandingan dimensi pada sudut panjang-panjang ini sama, maka sudutnya dalam radian. Sehingga saya harapkan teman-teman bisa hafal lah. Itu ya rumus yang ini. Oke, sebagai penutup, kita punya kasus. The primary mirror of orbiting Hubble Space Telescope has a diameter 2.40 meter. Being in the orbits, this telescope avoids the degrading effect of atmospheric distortion on its resolution. Ada sebuah cermin primer di HST atau di Hubble Space Telescope, diameternya itu 2,4 meter. Jadi kita bisa bayangkan si teleskopnya ya objektifnya lingkaran gitu ya. Selama orbitnya, si teleskop ini menghindari efek gangguan atmosfer pada proses resolusinya. Sehingga Hubble Space Telescope itu citra yang dihasilkannya itu bagus ya, image-nya. Nah, ketika kita sudah tahu diameter objektifnya 2,4 meter, kita bisa menentukan seberapa kecil objek yang dapat dipisahkan atau yang dapat dilihat oleh HST, oleh Hubble Space Telescope. Untuk panjang gelombang visual 550. Karena ketika panjang gelombangnya berbeda, nanti resolving power-nya berbeda. Ketika resolving power kita hitung untuk panjang gelombang visual, panjang gelombangnya 550, dan diameter objektifnya 2,4 meter, maka saya bisa hitung demikian. Ini ada nggak ya? Nah, ini. Bentar. Ini saya hapus dulu. Apa namanya? Coretan-coretannya. Sorry. Nah, saya hapus.
Saya hapus. Nah, ini ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, dari resolusi sudut yang kita sudah dapatkan, seberapa kecil objek itu dapat terpisahkan atau dapat terlihat seolah menjadi objek membentang. Jadi awalnya kita melihat objek itu titik, tetapi ketika menggunakan teleskop itu kelihatan bunderannya gitu. Itu kita bisa pahami resolving power juga seperti demikian. Ketika kita sudah tahu itu, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jika terdapat dua buah bintang dengan jarak 2 juta tahun cahaya di galaksi Andromeda, how close together? Harus seberapa dekat mereka agar masih dapat terpisahkan oleh Hubble Space Telescope? Kan berarti artinya nggak boleh terlalu dekat kan? Sehingga si Hubble Space Telescope masih dapat memisahkan kedua objek itu. Karena kalau terlalu dekat, itu kasusnya kayak kita tadi. Malam-malam, kita pengen nyebrang di jarak yang kejauhan, melihat satu lampu sumber cahaya. Tetapi ketika semakin dekat, atau ketika jarak dua lampunya itu nggak terlalu dekat, itu pada jarak yang jauh kita sudah dapat tentukan, oh itu mobil tuh. Lampu kiri sama lampu kanannya terpisah jauh. Tetapi kalau lampu kiri dan lampu kanannya terlalu dekat, itu kita bisa beranggapan itu cuma satu sumber cahaya gitu. Atas solusinya seperti ini. Untuk solusi pertama, kita menggunakan alfa sama dengan 1,22 lambda per D. Lambdanya nanometer, kita buat dalam meter. Diameternya udah dalam meter. Sehingga resolusi sudut terkecil itu 2,8 kali 10 pangkat minus 7 radian. Ini adalah sudut atau jarak sudut objek terkecil yang masih dapat dipisahkan. Seberapa derajat Mas itu? Oke, saya coba bantu konversi ke derajat ya, biar enak. Sekarang saya punya berarti 2,8 kali 10 pangkat minus 7 radian. Kita ubah ke derajat kali 57,3. Oke, 0,00016 derajat. Ini itu sekitar 0,00016 derajat. Ini adalah sudut pisah terdekat atau sudut terdekat dua objek agar masih dapat terpisahkan. Artinya apa? Kalau ada jarak sudut objek atau jarak pisah objek, misalkan diameter sudutnya lah, diameter sudut objeknya misalkan 0,00012 derajat misalkan. Apakah si teleskop Hubble ini dapat memisahkan dua objek tersebut? No. Maka kalau ada objek, dua buah objek dengan jarak pisah segini, dua objek tersebut terlihat seperti satu objek saja. Terlihat satu objek saja. Gitu. Nah, makanya untuk menyelesaikan yang kedua, harus seberapa jauh sih jarak dua objek di galaksi Andromeda tadi yang jaraknya 2 juta tahun cahaya, agar oleh Hubble Space Telescope dapat terpisahkan. Nah, berarti kan ada faktor jarak tuh, pakai konsep diameter sudut. Anggaplah ini objek pertama atau bintang pertama.
Ini ada bintang kedua. Ini ada ilustrasinya sama seperti diameter sudut. Ini adalah jarak pisah kedua bintang. Nah, ini teleskop begitu ya. Nah, HST-nya ada di sini. Dia pengen melihat seberapa lebar jarak pisahnya. Berarti kan sama dengan diameter sudut. Distance-nya 2 juta tahun cahaya. Berarti kalau dia pengen masih terlihat, minimalnya diameter sudut harus sama dengan resolving power. Ya kan? Maka diameter sudut si dua objek itu harus sekecil-kecilnya resolving power. Maka resolving power yang 2,8 kali 10 pangkat minus 7 rad, kita masukkan ke sini. Sehingga untuk mencari 2R-nya, gitu ya, atau kita simbolkan S gitu, jarak kedua bintangnya, adalah D dikali alfa. Atau D dikali delta di sini ya, karena saya simbolnya diameter sudut. Itu boleh. Sehingga 2R atau jarak pisah dua objek di galaksi Andromeda itu sama dengan delta dikali D. Kalau masih dalam radian, tinggal kita kalikan saja. 2 kali 10 pangkat 6 kali 2,8 kali 10 pangkat min 7, itu satuan 2R-nya atau satuan S-nya masih dalam tahun cahaya. Artinya apa? Kedua bintang hanya dapat dipisahkan dengan teleskop dengan jarak antar keduanya sekitar 0,56 tahun cahaya saja. Lebih kecil daripada 0,56, Hubble Space Telescope tidak dapat melihat dua objek tersebut terpisah. Jadi ya udah, mau gimana pun, oh itu adalah satu benda gitu. Tetapi pada faktanya itu adalah dua benda. Karena keterbatasan instrumen juga di sini. Itu adalah peran resolving power untuk proses pengamatan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Jelas semuanya? Oke. Mau dicatat dulu boleh? Keterangan-keterangan yang note warna biru, karena ini saya pakai annotation zoom ya. Jadi kalau zoomnya beres, catatan yang biru-biru ini hilang. Boleh silakan dicatat dulu sambil diresapi gitu ya, materinya, problemnya. Bisa kita lanjut? Bisa ya? Oke. Saya clear ini. Mau di SS dulu boleh? Screenshot. Nah, pengaplikasian resolving power juga kita bisa melihat atau membuktikan apakah sebuah bentangan kawah di permukaan bulan itu masih dapat kita lihat bentangannya atau cuma satu titik hitam di langit di permukaan bulan. Itu juga bisa kita menggunakan resolving power. Ini coretannya atau solusinya pada dasarnya sudah ada. Ya, catatannya sudah ada. Nah, terakhir, setelah resolving power ada yang namanya field of view. Di sini gambarnya udah jelas. Dia menyatakan bentangan atau bentangan sudut langit yang dapat kita observasi dari teleskop kita. Rumusnya jelas, theta per m, di mana theta ini adalah medan pandang semu. Gitu. Medan pandang semu ini ya
Medan pandang, kalau kita bisa definisikan medan pandang semua itu bergantung orang ya. Bergantung orang, medan pandang yang belum kita koreksi lah dengan eh, si instrumen teleskop begitu. Kalau FOV mata telanjang berapa? Ya, kalau mata telanjang sekitar 60 sampai 80 lah. Jadi kalau kita lihat menengadah ke langit malam, di tengah-tengah stadion atau di tengah-tengah lapang, kita lihat ke atas, tanpa menggerakkan bola mata, itu kita rasakan bahwa kita bisa melihat langit itu dari mana ke mana. Jadi kalian coba uh, naikkan kepala kalian ke langit malam hari, lurus, lihat ke atas kepala kalian sambil menengadah tanpa menggerakkan bola mata. Itu adalah field of view mata telanjang, sekitar 60, 65 sampai 80 gitu. Nah, tetapi kalau pakai teleskop, ya, dia akan bergantung pada magnifying power-nya juga. Sehingga FOV-nya sama dengan theta per M. Biasanya kalau tidak diberikan di soal, kita menggunakan theta yang minimum 45 derajat. Nah, selain adanya FOV, kita juga mengenal ada yang namanya imaging scale. Imaging scale ini adalah skala citra. Skala citra ini seperti halnya kita pelajari yang namanya skala di denah atau peta. Simpelnya gini, ketika saya tahu imaging scale, maka saya bisa memprediksi saya harus gambar bulan di gambar itu dengan berapa senti. Maksudnya gini, misalkan ya, saya punya bulan. Diameter sudut bulan berapa sih? 0,5 derajat kan? Bahkan ini moon. Sehingga kita bisa tahu diameter sudut bulannya itu sekitar 0,5 derajat. Nah, 0,5 derajat ini kan bentangan sudut objek di langit. Kalau saya suruh kalian coba gambarkan di kertas milimeter blok atau kertas yang kotak-kotak gitu, kertas diagram, ya kan? Coba gambarkan bulan dari yang kalian lihat di teleskop. Nah, loh, kalian harus pakai jangka diameter bulannya berapa senti. Itu ditentukan oleh yang namanya imaging scale atau skala bayangan. Sehingga bagaimana mengkonversi ukuran sudut objek menjadi panjang linear, itu tujuannya. Oke? Sehingga skala bayangan itu dapat kita, atau IS ya, imaging scale, itu rumusnya 206,265 detik busur per fokus objektif. Ini rumusnya. Umumnya fokus objektifnya kita nyatakan dalam unit milimeter. Sehingga contohnya misalkan gini, saya punya imaging scale dari sebuah teleskop, itu berapa ya? 40 detik busur per milimeter misal. Ini misal ya, 40 detik busur per milimeter. Ini bisa jauh lebih besar atau lebih kecil. It depends again terhadap fokus si objektifnya. Atau jangan 40 deh, 1.500 misalkan. Agak gedean dikit. Atau 800, sorry. 800 detik busur per
milimeter misalkan. Coba, kalau kalian punya imaging scale teleskop 800 detik busur per milimeter, artinya apa? Ketika kalian mendapatkan diameter sudut 800 detik busur, itu kalian gambarin panjangnya itu 1 milimeter di kertas HVS. Gitu. Nah, sekarang coba yang bulan. 0,5 derajat itu kalian harus gambarkan dengan berapa senti di kertas. Kalau imaging scale-nya segini. Coba ya, untuk bulan 0,5 derajat. Ini kita konversi dulu ke detik busur. Kita konversi. Ingat 1 derajat itu 3.600 detik busur. Berarti kalau 0,5 derajat, berapa detik busur? Tinggal kita kali 3.600 atau setengahnya, yaitu 1.800. 1.800 detik busur. Ini adalah diameter sudut bulan. Maka, oh sebentar. Oke, sehingga panjang bulan atau bentangan bulan L-Moon di kertas yang bisa kita gambar itu adalah diameter sudut bulannya dikali imaging scale-nya. Atau dibagi ya. Dibagi imaging scale teleskop. 1.800 detik busur dibagi per milimeternya itu 800 detik busur. Sehingga kita bisa memperoleh 1.800 dibagi 800 adalah 9/4 atau 2,25. Artinya apa? Oh, bulan yang setengah derajat itu saya gambarkan di kertas atau pada sebuah bidang gambar dengan imaging scale 800 detik busur per milimeter itu sebesar atau sepanjang 2,25 mm. Jadi kalian bisa pakai jangka, kalian ukur diameternya harus 2,25 mm. Atau berarti radiusnya sekitar 12 berapa? 2,25 bagi 2 1,125. Atau radius jangka yang harus kalian atur adalah 1,125 mm. Ini adalah terkait dengan imaging scale atau skala bayangan. Kita konversi ukuran sudut objek terhadap jarak atau panjang linear pada sebuah bidang gambar. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kita bisa cukupkan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak.